Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 6 September 2021 bersama saya, Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Semoga rahmat dan kasih Tuhan senantiasa menaungi kita, agar semakin mekarlah buah-buah iman yang kita amalkan dalam aktivitas hari ini. Untuk itu, mari kita awali hari dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka dan ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu lalu berdiri di tengah. Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita itu lebih kuat dari apa yang kita yakini, maka jangan biarkan rasa takut menguasai. Yang penting memiliki diri sendiri. Saudari-saudara, sebagai orang baik dan sempurna, Yesus memiliki banyak musuh. Yesus selalu diincar untuk dipersalahkan. Seperti yang hari ini kita dengarkan dalam Injil tadi, apa yang dilakukan Yesus diamati dan dicermati oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tujuannya, mereka sedang mencari kesalahan Yesus. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Yesus tidak takut. Yesus tidak gentar untuk tetap melakukan kebaikan, kendati dia tahu sedang diamati. Yesus lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada keterjaminan keselamatannya sendiri. Inilah pengorbanan, sebuah tindakan luhur untuk memberi diri bagi sesama. Yesus memiliki dirinya sendiri dan bisa mengalahkan rasa takut dari ancaman orang lain. Hal ini dilakukannya demi keselamatan. Dan ada misi kemanusiaan yang diperjuangkan sehingga membuat Yesus berani untuk melakukan kebaikan kendati banyak sekali hambatannya. Saudari-saudara terkasih, apa yang telah Yesus lakukan merupakan buah dari keteguhan hati dalam mempersembahkan diri sebagai pewarta kabar sukacita. Berani, setia, dan tangguh adalah bangunan dasar bagi hati yang sungguh-sungguh mau bekerja bagi Allah. Tantangan dan tentangan dari orang-orang jahat bukanlah sebagai alasan untuk berhenti melakukan karya, melainkan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan daya juang. Mari saudara-saudari, kita belajar dari Yesus yang tidak gentar ketika berbagi keselamatan. Semoga kita pun juga demikian, berani untuk meneruskan misi Yesus apapun situasinya. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon kepadamu agar kami semakin Kau mampukan menjadi alat-Mu untuk mewartakan keselamatan. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar semakin berkembanglah keberanian dan keikhlasan serta pengorbanan dari diri kami demi warta sukacita yang Engkau kehendaki. Buatlah pula kami selalu belajar dari hidup Yesus, Tuhan dan junjungan kami selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita,
mereka yang kita cintai dan segala rencana kebaikan yang akan kita buat hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.